itu setting mode dan reset injeksi? Simak terus video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang bengkel HD. Oke, sobat bengkel HD, ya apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya, sehat-sehat. Alhamdulillah, kegiatan hari ini luar biasa ya. Banyak sekali servisan, bookingan, dan bukan bulan sih. Minggu kemarin tuh saya baru ngeberesin bongkaran juga ya, Vario. Malah sudah saya share juga ya di YouTube ya tentang motor Honda Vario 110 ya. Dan di video kali ini saya akan membahas apa itu setting mode atau setting altitude ya di motor injeksi motor Honda, dan apa itu reset injeksi ya atau pas setting injeksi ya yang sering sobat bengkel HD dengar lah seperti itu ya. Oke, sobat bengkel HD ya, terima kasih yang sudah subscribe juga bengkel HD. Nah, yang belum silakan subscribe bengkel HD ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar saya termotivasi untuk membuat tutorial dan informasi bermanfaat otomotif lainnya. Oke? Good job. Oke, kita lanjut ya. Apa itu setting in mode ya? Oke, kita bahas dulu setting mode atau setting altitude. Setting mode atau setting altitude ini ya merupakan settingan pada motor Honda injeksi ya untuk menyesuaikan dengan ketinggian suatu tempat terhadap permukaan laut ya. Nah, untuk setting mode ini di motor Honda ada 4 settingan, yaitu 4 settingan ya, bukan gini nih, salah. Ada 4 settingan, yaitu ada mode 1, mode 2, mode 3, dan mode 4. Nah, untuk mode 1 ya, itu ketinggiannya berdasarkan 0 sampai 2000 mdpl ya. Dan untuk mode 2 2000 sampai 2500 mdpl. Dan untuk mode 3 2500 sampai 3000 mdpl. Dan untuk mode 4 ya, jika sudah tinggi itu mencapai 3500 mdpl seperti itu. Nah, itu untuk settingan di motor injeksi Honda ya Bang. Nah, caranya gimana untuk bisa kita menyeting injeksi ya? Satu, oke, kita harus punya alatnya nih. Bentar ya, mana alatnya ya? Ini nih. Nah, ini nih alatnya nih. Ini alatnya. Nah, jelas ya. Seperti ini. Ini namanya soket SCS. Ya. Short Socket Connector. Short Connector Socket. Kebalik. Ya, pokoknya inilah ya. Seperti ini. Nah, ini buat nanti nyolokin ke DLC. Terus colokin ke DLC Data Link Connector. Nah, ini soket ya yang ada di motornya, namanya soket DLC. Kalau untuk alat settingnya soket SCS. Bang, kalau misalkan kita nggak punya alatnya, bisa ya, kita tinggal potong aja kabel seperti ini. Nanti kita tinggal sambungin aja ke soket DLC nya di bagian sebelah kanan berarti ya soketnya. Kabel yang warna apa ya, saya lupa ya. Nah, kalau pakai alat seperti ini, kalau pakai kabel bisa Bang, bisa ya. Nanti di video selanjutnya saya akan berikan videonya. Jadi khusus di video kali ini ya, saya akan menerangkan apa sih itu setting mode ya, tujuannya apa, dan alatnya seperti apa ya. Bahkan saya juga udah upload di video sebelumnya ya, ada yang itu tuh setting injeksi Genio. Itu sama aja ya. Namun di situ saya ada 2 alat ya, menggunakan 2 alat, yaitu dengan alat HIDS dan soket SCS. Nah, Bang, tujuannya alat HIDS itu untuk apa? Kita untuk
mengontrol ya, mengontrol injeksi yang ada di motor tersebut. Misal contoh ada RPM-nya berapa, tegangan baterainya berapa, EOT-nya berapa, voltasenya, tahanannya, derajatnya, TP-nya, derajatnya berapa. Nanti ketahuan semuanya ada di alat HIDS itu ya. Nah, kalau ini soket SCS untuk alat sebagai nyeting mode ya, seperti ini. Jadi ini alatnya seperti itu. Kalau misalnya nggak punya kayak gini berarti tinggal pakai kabel ya. Next videonya saya akan buatkan ya seperti itu. Itu untuk setting mode. Terus bang, kalau misalkan motornya nggak di setting mode, apa yang akan terjadi? Satu, bisa berbet ya, ngempos, nggak bertenaga. Itu sering saya temukan kasus seperti itu ya. Setelah saya cek dengan menggunakan alat tadi satu ya, HIDS, ternyata si modenya itu nggak ada. Nah, ini nyambung juga nih ke komentar yang Sobat Bengkel HD ya, yang DM banyak sekali. Terima kasih ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi saya belum bisa balas satu-satu karena banyak sekali, jujur banyak sekali ya. Alhamdulillah. Nah sekalian nih saya bahas ya untuk Honda Genio atau Beat. Itu di awalan ngempos bang. Kenapa? Nah salah satunya kita harus cek modenya ya, seperti itu. Karena kejadian yang saya temukan di lapangan banyaknya itu modenya itu nggak ada ya. Kenapa bang bisa nggak ada? Nah untuk mode tersebut itu berdasarkan tadi ketinggian suatu daratan dengan lautan, seperti itu ya. Caranya gimana bang? Kita harus sering nge-reset, nge-mode ya, resetting mode. Kenapa harus setting mode? Nah, untuk setting mode ini karena settingannya ini adalah manual ya. Jadi dia misalkan kalau beda cuaca atau suatu ketinggiannya dia berubah, dia akan berubah gitu. Beda lagi dengan sensor unit yang ada di motor Honda CBR, DCX ya, EDV itu sudah menggunakan sensor unit ya. Jadi dia udah membaca situasi dan ketinggian, dia udah otomatis gitu kan. Beda sama motor yang masih di setting manual. Nah ini kita harus nyeting modenya seperti itu. Jadi solusinya harus di setting mode. Nah itu nih tujuannya servis per 4000 km ya. Setiap servis pasti kita cek dan kita setting injeksinya, setting modenya, seperti itu ya. Mungkin sedikitnya bisa ada titik terang lah bagi Sobat Bengkel HD semua ya yang masih bingung apa sih itu setting mode gitu kan. Nah seperti itu ya untuk setting mode. Nah bang, kalau misalnya reset injeksi, untuk reset injeksi berarti reset adalah kalau misalnya bahasa kita itu menghapus lah, yang menghapus injeksi, data injeksi ya. Jadi menghapus di sini, menghapus data kerusakan yang ada pada motor tersebut ya, yang pernah dialami motor tersebut ya, kerusakannya. Contohnya misalkan injektornya kena, kedipnya, milnya 12 kedipan, kita perbaiki ya. Nah udah diperbaiki tapi milnya masih nyala. Nah ini kenapa bang? Nah ini harus kita reset. Caranya seperti apa ya, nanti akan saya buatkan di video selanjutnya. Oke Sobat Bengkel HD. Tapi untuk cara-caranya saya praktekkan di sini. Tapi untuk praktek langsungnya ya, karena ini di rumah ya, jadi nggak ada motornya. Jadi ini setting modenya dulu ya. Kunci kontak posisi off ya. DLC buka, soket DLC, soket SCS masuk. Udah. Tarik hand grip pull, kemudian kunci kontak on kan ya. Tunggu mil berkedip ya, satu panjang dan akan berkedip ya sampai 1 detikan, dan itu akan berkedip 5 kedipan, 5 detik berarti ya. 1 2 lepas ya, itu untuk mode 1. Jadi ini 1 lepas. Kemudian jika berhasil sesudah 5 kedipan per 1 detik tadi akan keluar 1 kedipan, tek 1, berarti jadi 6 ya. Nah itu tandanya berhasil. Kemudian kunci kontak off kan, on kan lagi. Jika mil masih menyala, terang terus menyala, itu tandanya mode 1-nya berhasil. Itu untuk cara
setting mode ya. Nah, untuk reset injeksi seperti apa Bang? Misalkan ada kerusakan yang tadi 12 kedipan, berarti injektor. Nah, sudah kita perbaiki, tapi similnya masih nyala nih, 12 kedipan. Kita masukin kunci kontak posisi off. Kita masukin soket DLC ya, soket SCS, atau yang nggak punya ini pakai kabel ya, masukin plus, kemudian kunci kontak on kan, dan mil akan berkedip ya sesuai dengan kode kerusakannya. Ketika mil berkedip, soket SCS kita buka, bak, pasang lagi ya, 1 2 pasang lagi. Setelah itu tadi kerusakan milnya itu berkedipnya 12. Nah, jika reset ini berhasil, kedipan mil ini akan lebih dari 12. Seperti itu ya. Itu gambarannya. Caranya seperti itu. Jika sudah seperti itu, kita lanjutkan ke setting mode atau setting altitude yang tadi yang pertama. Ya, jelas? Seperti itu. Jika udah, kita kunci kontak off kan, lalu cabut. Selesai. Seperti itu ya. Itu gambaran lah untuk setting mode atau setting altitude atau reset injeksi. Gambarannya seperti itu. Untuk prakteknya next video, insya Allah ya, ada kesempatan saya akan buatkan ya. Semoga video ini menambah wawasan untuk sobat bengkel HD semua ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah atau sangat membingungkan ya, karena saya sendiri ya begitulah ya, saya bener ya, masih belum pede gitu kalau misalkan langsung pakai kamera gini ya. Mohon maaf lah ya, seperti itu. Oke sobat bengkel HD, terima kasih. Jangan lupa support bengkel HD. Bagi yang belum support ya, yang baru mampir, wajib klik subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Terima kasih, mantap ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Aji, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.